Shalom saudara, dimanapun kita berada, kita percaya kuasa darahnya beserta dengan kita, amin. Amin. Mari sama-sama kita pujikan. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Haleluya, mari bersama-sama kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahannya, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Yesus Tuhan, hanya Yesus Allah yang berkuasa. Hanya Yesus Allah yang maha kuasa. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Arah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu amin. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, hanya karena salib-Mu Tuhan ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa, Engkau yang sanggup melakukan mujizat-Mu.
dan lihatlah betapa baiknya Tuhanmu. Berbahagialah setiap orang yang berlindung kepadanya. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ikaralabayaralamasi, ikaralabasi, liaralamasi. Biarlah tanganmu terus menuntun kami Tuhan. Tanganmu ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Oh Yesus, yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah melebihi apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan.
Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Kita bertemu kembali bukan dalam kesempatan berkumpul, tetapi walaupun melalui online, saya selalu sadar bahwa dimanapun, kapanpun, dalam kondisi yang bagaimanapun, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami ingin merenungkan sebuah nats dari Alkitab, supaya melalui renungan ini kami mempunyai kekuatan iman dan kami mempunyai kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus berkenan berkarya untuk menjelaskan firman yang kami renungkan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan ini, saudara, saya ingin membacakan untuk saudara Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Tapi kita coba baca saja dulu ayat 1 sampai 3 ya, saudara. Saudara perhatikan, di sini dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Dan seterusnya ini, saudara, berbicara tentang berbahagia. Untuk semua orang, ya, pengertian bahagia itu tidak asing. Ya, semua orang mengerti apa itu bahagia. Bahagia itu bagi umat manusia pada umumnya sesuatu yang ingin diraih. Semua manusia di dunia, siapapun dia, ingin mencapai bahagia. Tetapi di dalam ajaran Yesus tentang bahagia ini, Yesus mempunyai pengertian lain. Ya, kalau manusia, ya, ingin meraih bahagia, umpamanya
ingin mencapai suatu tingkat kedudukan, pangkat, supaya bahagia. Ya. Ingin mencapai pendidikan yang tinggi, supaya bahagia. Ya. Ingin mempunyai kekayaan dan kesenangan rumah tangga, supaya berbahagia. Itu bahagia dari sudut pandang manusia yang intinya semua itu untuk dirinya. Tetapi kata bahagia yang diucapkan oleh Yesus itu lain sama sekali. Di sini Yesus berbicara di dalam bahasa Aram. Ya. Bahasa Aram merupakan bahasa yang umum dipakai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bahasa Aram itu hampir sama dengan bahasa Ibrani. Ya, saudara-saudara. Tetapi ada sedikit perbedaan yang sebetulnya tidak begitu berarti. Bahagia, saudara, bagi Tuhan itu bukan suatu kata kerja. Bahagia itu bukan kata kerja. Bahagia itu bukan berita. Bahagia itu bukan nubuatan. Tetapi bahagia yang dikumandangkan oleh Yesus ini adalah kata seru. Kata seru ini, saudara, sama dengan memanggil. Memanggil. Jadi, saudara, kata bahagia ini lain dengan apa yang dikatakan oleh dunia tentang bahagia. Ya, saudara. Nah, lebih jauh, saudara, kata bahagia itu di dalam bahasa yang dipakai oleh Yesus itu sangat umum dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya. Tetapi saudara, mendengar itu belum tentu melakukan. Ya. Mendengar itu belum tentu melakukan. Oleh sebab itu, kalau kita baca terus sampai ayat yang ke-12, di situ Tuhan Yesus menekankan bahagia itu untuk didengar dan dilakukan. Kembali tentang bahagia, ya saudara. Di Timur Tengah ada sebuah pulau, yaitu Pulau Siprus. Pulau Siprus itu
secara geografis, ya, pulau ini mempunyai iklim yang bagus sekali, ya, dan tanahnya itu tanah yang indah dan subur. Di dalamnya terdapat mineral-mineral yang bermanfaat. Siprus itu dikatakan orang itu suatu pulau yang kaya. Sampai saudara-saudara, orang-orang mengatakan Siprus itu adalah, namanya adalah Hemakaria. Siprus itu diberi nama Hemakaria, yaitu artinya suatu pulau yang sangat berbahagia. Ya, sampai kepala negaranya itu namanya Makarios. Ya. Kepala negaranya itu namanya Makarios, dari asal kata bahagia. Cuma sayang saudara, itu kata bahagia itu dipandang dari sudut manusia. Dan semua mata terarah kepada Siprus. Bahwa Siprus itu adalah tanah bahagia, kaya, subur, indah, iklimnya bagus. Dan semua mata terarah di sana, sampai beberapa negara di sekitar Siprus itu berusaha untuk memiliki pulau Siprus ini. Mereka berperang untuk memiliki pulau Siprus ini. Pulau bahagia. Ternyata saudara, peperangan terjadi. Dan peperangan itu membuat Siprus menjadi kacau, menjadi rebutan orang banyak. Semua kegiatan menjadi lumpuh. Dan Siprus menjadi pulau yang mati, saudara. Ini kebahagiaan yang dipandang dari sudut manusia tidak bisa memberikan kebahagiaan. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Kata-kata miskin ini saudara, kalau dipandang dari sudut pandangan manusia, itu miskin itu berarti secara jasmani tidak punya apa-apa. Bukan saja tidak punya apa-apa, tetapi miskin itu tidak mempunyai harapan. Siapa yang diharapkan? Dia miskin harapan. Dan secara manusia, miskin itu berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi miskin di hadapan Tuhan itu
Lain, saudara-saudara. Lain. Kita miskin kebahagiaan. Kita miskin perlindungan. Manusia hidup di dunia itu siapa yang melindungi? Kalau manusia yang melindungi, siapapun juga manusianya, sangat terbatas sekali. Jadi tidak ada yang melindungi. Jangankan melindungi, memperhatikan saja hampir-hampir tidak ada. Siapa yang mau memperhatikan orang yang miskin? Apa yang dia dapatkan dari orang miskin itu sehingga dia melindungi orang miskin? Tidak ada yang melindungi, tidak ada yang memperhatikan. Sehingga orang miskin di dunia ini betul-betul miskin. Tetapi firman Tuhan berkata, saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi pengertian miskin itu dipandang dari sudut yang rohani. Jadi kata-kata Yesus itu bukan Yesus melihat dari sudut jasmani, tetapi melihat dari sudut yang rohani. Seperti bahagia, Tuhan juga melihat dari sudut yang rohani. Begitu juga miskin, Tuhan melihat dari sudut yang rohani. Upama, saudara. Ya, upama miskin akan kesombongan. Ya. Jadi hidup manusia itu tidak ada kesombongan. Miskin dipandang dari sudut keangkuhan atau sebagainya. Miskin dipandang dari sudut kepribadian yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Banyak hal yang Tuhan inginkan. Miskin tidak punya gairah keduniawian. Miskin tidak punya gairah keduniawian. Miskin seolah-olah di dunia ini hidup penuh dengan penderitaan, kesusahan, bahaya, dan sebagainya. Tidak ada pengharapan kepada yang lain. Kecuali yang diharapkan Tuhannya Tuhan saja. Kalau orang sudah sadar bahwa yang diharapkan itu hanya Tuhan saja, dia tidak mempunyai harapan lain sebab dia tidak punya apa-apa. Tidak ada kekuatan apa-apa. Yang diharapkan itu hanya Tuhan saja. Maka saudara-saudara, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau dia menengadah, melihat ke atas,
dia bisa melihat kerajaan surga kepada siapa yang harapannya kepada Tuhan saja. Miskin seringkali, saudara, manusia itu menganggap dirinya itu baik. Artinya dia tidak miskin kebaikan. Ya, menganggap dirinya itu baik. Dia sudah tidak miskin kebaikan. Tetapi kebaikan manusia itu, saudara, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kebaikan manusia itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dia berbuat baik hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Orang lain bisa dikorbankan demi kebaikan diri sendiri. Saudara-saudara, ada juga orang yang miskin terhadap kata dan perbuatan. Nah, ini juga termasuk yang Tuhan katakan, berbahagialah orang yang miskin. Miskin terhadap kata dan perbuatan. Manusia itu berkata, siapapun lah, mungkin sampai pendeta juga berkata, tetapi miskin dalam melakukannya. Misalnya, saudara, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu sering dikumandangkan di atas mimbar. Tetapi pembicaranya itu miskin dalam melakukan apa yang dikatakan di atas mimbar. Itu di dalam bahasa Ibrani disebut tidak mempunyai tumah. Bahasa Ibrani mengatakan orang itu tidak mempunyai tumah. Orang Inggris bilang orang itu tidak punya integrity. Dari bahasa Latin yang berkata orang itu tidak punya integer. Atau bahasa umum yang kita sering dengar, orang itu tidak punya integritas. Tidak punya kejujuran, tidak punya ketulusan, tidak punya terpadunya antara kata dan perbuatan. Atau satunya kata dan perbuatan. Katanya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi tidak ada keterpaduan. Dirinya sendiri itu tidak bisa mengasihi sesamanya. Itu di hadapan Allah. Kalau dia sadar, saudara. Kalau dia mengakui itu, Allah memberikan kebahagiaan kepadanya. Saya ingin memberi contoh, saudara-saudara. Elia pada zamannya Raja Ahab, ya,
Elia itu mau dibunuh oleh Isabel, istri daripada Ahab. Elia tidak punya harapan. Siapa yang menjadi harapan Elia? Dia miskin harapan. Tetapi Elia mempunyai harapan kepada Tuhan. Waktu dia diperhadapkan dengan 450 nabi Baal. Masing-masing mempunyai korban. Ya. Elia juga mempersiapkan korban. Nabi Baal juga mempunyai korban. Caranya, korban mana yang dibakar oleh dewanya, itulah yang benar. Dan 400 nabi Baal ini dia berteriak-teriak supaya korban itu terbakar. Tetapi Elia ini tidak ada harapan. Siapa yang diharapkan? Nabi Baal itu di belakangnya adalah Isabel yang mensponsori dia. Tapi Elia tidak punya. Dia miskin pertolongan. Pertolongannya hanya Tuhan saja. Ya. Lalu dia berkata kepada Tuhan, ya, bahwa dia itu sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak memberikan kemenangan padanya. Maka saudara-saudara, terjadilah seperti yang sering sudah kita baca. Nabi Baal, 400 Nabi Baal itu sampai dia berteriak-teriak, sampai dia memukul-mukul, bahkan menusuk dirinya sampai mati. Tidak ada jawaban. Tetapi Elia hanya berkata, aku tuh miskin, tidak punya harapan apa-apa. Di dunia tidak punya apa-apa. Tidak ada yang menolong dia. Waktu dia berhadapan dengan Nabi Baal, tidak ada yang mendampingi dia. Dia miskin. Tetapi saudara, Tuhan bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Artinya dia memperoleh kemenangan. Dan Elia pun memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Biar firman Tuhan yang kita dengar ini akan membawa kita kepada hidup yang lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kita tahu apa artinya miskin di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, walaupun firman yang kami bawakan ini penuh dengan hal yang kurang sempurna, tetapi Roh Kuduslah yang menyempurnakan sehingga menyentuh hati kami dan kami bisa mengerti apa artinya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak
berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih Anda sudah bergabung di online service Gereja Allah Baik Mojokerto. Sesuai peraturan dari pemerintah, minggu depan ibadah akan tetap dijalankan secara online. Anda dapat membagikan link ibadah kepada teman atau saudara Anda agar mereka bisa mengikuti ibadah. Anda dapat subscribe channel YouTube GAB TV agar Anda tidak tertinggal informasi tentang ibadah terbaru. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Yang pertama, Anda dapat datang ke gereja pada pukul 8 sampai 12 siang untuk dapat memberikan persembahan di kotak persembahan. Yang kedua, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja Allah Baik. Dan yang ketiga, Anda dapat scan barcode pada aplikasi e-wallet Anda. Sampai jumpa pada ibadah online service minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.